Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Hadirin, kita masih melanjutkan untuk masalah syafaatnya. Hari ini kita masuk pada nomor 7 setelah kita bahas kemarin terdahulu nomor 1 sampai nomor 6. Ini sudah kita bahas syafaat para nabi, malaikat, dan orang-orang beriman yang saleh. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa orang-orang saleh pun dari umat Nabi ini dapat memberikan syafaat insyaallah di akhirat nanti. Tentunya orang-orang beriman ini adalah mereka yang senantiasa menghiasi kehidupannya dengan iman dan amal saleh. Mereka orang-orang yang di akhiratnya nanti tidak ada beban karena perbuatan dosa dan maksiatnya. Nah, orang-orang beriman seperti ini diizinkan oleh Allah untuk menolong, untuk membantu, untuk memberikan pertolongan kepada orang beriman yang lain. Nomor 7, sholat jenazah sampai jumlah 100 atau 40 orang. Ini pun jenis syafaat yang orang beriman kepada orang beriman. Kalau kita dapati jenazah sudah meninggal dunia, ya seumpamanya ini orang memang pendosa, badannya penuh tato, suka nongkrong di tepi jalan gitu, ya, tapi dia masih beriman. Kalau ada orang Islam yang meninggal seperti ini, bahkan kita tidak boleh untuk mencaci maki, kan? Ada orang meninggal badannya bertato banyak, kita bilang, syukurin disiksa kamu, enggak, kan? Tentu kita mendoakan. Nah, ini salah satu contoh orang beriman bisa berikan syafaat pembelaan kepada orang beriman yang lain. Kenapa dibuat ketentuan Allah seperti ini? Karena memang Allah Ta'ala yang pertama ingin menunjukkan kepada orang beriman betapa Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Begitu pengasih penyayangnya, Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu syafaat bagi selain para nabi dan malaikat. Orang beriman juga bisa berikan syafaat. Ada bilangan jumlah yang ditentukan dalam syariat. Jenazah yang meninggal dalam keadaan beriman, sekalipun ia sering buat dosa, tetapkan kita wajib melaksanakan sholat jenazahnya.
Ya, ada orang nih bunuh diri, orang Islam. Bagaimana tindakan bapak-bapak di sini? Itu orang disolatin apa dikubur aja langsung? Sholatin, diselenggarakan jenazahnya secara Islam. Masalah dosanya urusan dia sama siapa? Sekarang kita hanya menjalankan tugas kita yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sentimental kita kepada si mayit sehingga nggak mau menjalankan perintah Allah, nggak mau nyolatin. Kecuali memang ada kejadian-kejadian khusus. Contohnya Rasul memang tidak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Itu ada memang, tapi bukan Rasul tidak mau menyolatkan kemudian dilepaskan begitu aja jenazahnya. Tidak. Ya. Contohnya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, atau riwayat Imam Muslim dari sahabatnya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul dihadirkan di hadapannya birojulin, dengan jenazah seorang laki-laki, qatala nafsahu, yang telah bunuh diri, bimasyaqis, pakai tombak. Entah kenapa bunuh diri dia, karena ditolak, putus asa atau gimana. Yang jelas ini dosa besar. Betul, Rasul tidak menyolatkan, tetapi ini memang perintah dari Allah. Falam yusalli alaihi, maka Rasul tidak menyolatkan. Maksudnya bukan jenazah ini langsung dipakai kain kafan dikuburin gitu. Rasul tidak menyolatkan, tujuannya sebagai peringatan bagi umat Islam yang masih hidup saat itu bahwa ini adalah satu ancaman. Siapa yang meninggal bunuh diri enggak bakal dapat keberkahan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jenazahnya tetap dilaksanakan oleh para sahabat. Nah, sunnah ini bagi imam besar ataupun ulama terkenal, ya, kalau ada orang bunuh diri seperti ini dia tidak menyolatkan, tapi yang menyolatkan orang kedua, orang ketiga, wakil-wakilnya. Hadirin, jumlah musallin, orang-orang yang sholat untuk sholat jenazah ini ada memang bilangannya 100. Mungkin kalau meninggalnya hari Jumat, masya Allah, di sini kalau Jumatan ada 100 orang, tapi bisa dapat itu target ini. Tapi kalau meninggalnya di lain hari Jumat, salat zuhur berapa orang? 100. Nah? 100 luar. Kalau salat zuhur berapa orang hari-hari? 1 saf paling, 2 saf. Nah, kalau kita tahu ada saudara kita, tetangga kita meninggal, untuk mendapatkan target syafaat yang 100 mungkin sulit, tapi paling tidak berapa? Kita panggil tetangga. Bapak yang orang Islam yang lagi duduk di sana kita panggil. Ayo, mau ketawa. Kenapa? Ya, ayo sholat supaya jumlah orang yang menyolatkan berapa? Karena ini kesempatan terakhir dan cuma sekali. Emang jenazah bisa disolatkan berapa kali? Sekali saja. Safnya 3. Ya, Safnya 3. Ya nggak masalah. Sunnah memang. Jadikan saf diperbanyak. 5 orang terus gak apa-apa. Tapi yang dapat jadi syafaat itu adalah angkanya orang. Coba kita buka hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2241, yang 100 dulu. Sekali lagi, ini menunjukkan orang beriman dengan orang beriman bisa saling memberikan pertolongan. Makanya Pak, nanti di akhirat ingat-ingat ya Pak,
Jangan egois. Ya, ya Bang ya. Ingat-ingat. Itu kan Ustaz Faisal tuh mau mana tuh tarik. Jadi kekuatan amal ini Masya Allah. Ini juga menunjukkan salah satunya orang yang makin soleh dirinya, makin tawadhu, makin merasa saya tidak bisa apa-apa, makin merasa saya paling hina, tapi ibadahnya paling kuat. Ini menunjukkan orang yang seperti ini ibadahnya bawa berkah, bukan cuma di dunia berkahnya. Kalau keberkahan di dunia hasil ibadah, hasil apa ini karena ada orang-orang beriman, orang-orang yang rajin ibadah sudah pasti itu banyak dalilnya. Karena ada orang berimanlah bumi masih tegak, langit masih tegak. Karena ada orang berimanlah air, udara, tumbuh-tumbuhan masih berikan keberkahannya. Kalau orang beriman udah nggak ada, habis semuanya. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah sudah contohkan, Rasul sudah contohkan ini. Orang yang makin baik ibadahnya, makin jauh daripada dosa dan maksiat, makin merasa takut kepada Allah, keberkahannya di akhirat ditampakkan, dia bisa memberikan syafaat. Ya. Makanya Sayyidina Ali pernah berkata, orang yang setiap harinya hanya memikirkan, mencari, memikirkan, semangatnya hanya memikirkan supaya mendapatkan benda-benda yang bisa masuk ke dalam perut. Bisa jadi malaikat itu. Jadi kata Sayyidina Ali, orang-orang yang hari-harinya hanya berusaha memikirkan untuk mencari benda yang bisa masuk ke dalam perut, orang ini adalah nilainya sebagaimana benda yang akan dia keluarkan dari perut itu. Nilainya kayak begitu, gak ada gunanya di sisi Allah Ta'ala. Hari-hari pikirannya cuma benda yang bisa masuk ke dalam perut, harta. Kata Sayyidina Ali, nilainya seperti apa di sisi Allah? Gak ada guna. Seperti apa benda itu yang keluar dari perut itu. Baik. Dari Aisyah, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min mayyitin", tidaklah satu mayit yusalli alaihi, disolatkan oleh ummatum minal muslimin, sekelompok umat Islam dari kalangan orang-orang Islam, yablughuna mi'atan, yang jumlahnya sampai mencapai 100, mi'ah. Kulluhum yashfa'una lahu, semuanya memberikan syafaat kepada mayit ini, illa syuffi'u fi, kecuali jumlah yang seperti ini akan diterima oleh Allah syafaatnya, pembelaannya, pertolongannya kepada si mayit. Kalau mayitnya dosa, dengan izin Allah Ta'ala, dengan doa para orang-orang yang sholat jumlahnya 100, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya, wa akrim nuzulahu wa adkhilhul jannata wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu. Itu orang yang didoakan seperti itu, hadirin, kalau dia emang punya dosa, dengan syafaat orang beriman bisa diampuni. Kalau orang ini dosa sedikit, makin tinggi lagi derajatnya. Ya Allah. Makanya bersyukurlah orang yang hari-harinya bisa menjalankan amal soleh, sholatnya berjamaah, tahajudnya tidak bolong, ya, mengosongkan perutnya, kemudian juga bacaan Qur'annya minimal 1 juz, terus selawat kepada baginda Rasul minimal 100, tasbih kepada Allah Ta'ala minimal 100, beristighfar 100, sedekah hariannya enggak lupa, terserah minimalnya berapa kali itu, masing-masing kekuatan apanya, kantong, kekuatan imannya. Bersyukur Pak, zaman sekarang ada orang-orang yang bisa beribadah, rajin ibadah. Nanti penyesalan itu sudah tidak ada arti nanti kalau kita sudah di alam kubur. Nah, ini yang jumlahnya berapa? 100.
Kalau yang meninggalnya hari biasa, ada hadis selanjutnya Nabi katakan jumlahnya 40. Masih hadis sahih riwayat Imam Muslim 2242. Ya. Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslim," tidaklah seorang muslim yamutu, meninggal dunia, fayaqum ala janazatihi, maka jenazahnya disolatkan oleh arba'una rajula, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang 40 orang ini menjadi ahli tauhid yang tidak pernah menduakan Allah Ta'ala atau tidak menyebutkan Allah, illa syafa'ahumullahu fi, pasti Allah terima syafaat mereka untuk si mayit ini. Nah, 40 ini lumayan ringan kan? Kuotanya tuh kalau 100 terlalu berat, diturunkan oleh Rasul. Jadi berapa? Hadirin, kalau ada yang meninggal, coba yang ada di rumah suruh ke masjid. Ya, sekalipun perempuan nggak apa-apa, perempuan juga sholat berjamaah untuk memenuhi apa? Kuota sih. Makanya orang yang meninggal di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya Allah, sekali sholat berapa juta itu? Dari ya, meninggal di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nanti kalau Bapak haji umroh ataupun umroh, Anda akan menyaksikan kalau orang-orang ini sholat jenazah setiap habis sholat fardu. Ya, pokoknya nggak kesempatan zikir sebenarnya. Setiap hari di Masjidil Haram, zikirnya itu biasanya habis sholat ba'diyah. Kalau ada sholat sunnah ba'diyah. Kenapa? Karena pas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada yang menyeru nanti itu, sallu ala jenazah, sholat jenazah, dia langsung berdiri. Nah, hadirin, dan ada juga berkaitan dengan yang demikian, ya, diantaranya macam-macam mati yang indah. Mati hari Jumat, ya, meninggal hari Jumat itu mati yang indah. Tapi bukan indahnya bunuh diri gitu. Wah, saya tahu nih hadisnya nih. Hari Jumat dijaga dari siksa kubur, udahlah. Saya nekat dari lantai berapa itu hari Jumat aja gitu. Nggak bisa. Ini yang meninggalnya bukan dengan cara bunuh diri seperti itu. Ya, coba hadisnya riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah 1095. Hadis hasan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah," apabila orang Islam meninggal hari Jumat, au lailatal jum'ah, ataupun malam Jumat, ya, malam atau hari Jumat, Kamis sore udah masuk keutamaannya, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, pasti Allah jaga dia dari siksa kubur. Ya, belum lagi apa itu meninggal di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu pun ada keutamaannya. Indah sekali bisa meninggal di mana? Di tanah suci sana. Apa salah satu hadis tentang meninggal di tanah suci? Contohnya riwayat Imam Nasa'i 4285. Qala Rasul, Nabi bersabda, "Man istata'a minkum," siapa yang mampu di antara kalian, ayyamut bil Madinah, meninggal di kota Madinah. Kalimatnya itu Pak, man istata'a, siapa yang mampu. Siapa yang mampu meninggal di Madinah atau di Mekah lebih utama, fal yamut biha, meninggallah di sana. Makanya kalimatnya man istata'a, siapa yang mampu.
Karena untuk tinggal di Madinah perlu apa? Perlu biaya. Ya, seumpamanya Anda sudah ada harta 100 miliar Pak, atau 50 miliar, udah tinggal di Madinah saja. Hari-hari ibadah, ya, sambil menunggu apa? Jadwal pencabutan saklar apa itu? Kehidupan kan gitu. Sambil ibadah, hari-hari bisa berziarah ke makam Rasul, hari-hari berziarah ke makam Baqi setiap sore atau paginya. Tinggal khatamin Quran, nggak perlu kerja lagi, duit sudah banyak. Ya, tinggal makan-makan sederhana. Ya. Ada di kota Madinah itu di salah satu tempat. Masakan siapa Bang Dul ya. Makan sederhana, tinggal dia berusaha. Makanya kalimatnya manis tatoa. Siapa yang mampu di antara kalian untuk meninggal di sana, meninggal di sana. Atau kalau memang kita nggak ada kemampuan untuk tinggal di sana karena sulit, paling nggak sering umroh, sering haji, sering datang ke sana. Kenapa? Fa inni asfa' lahu. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Nah, bicara syafaat nih, Rasul sudah menjamin di antaranya akan ada orang yang akan diberikan syafaat dengan meninggal di Madinah atau di Mekah. Au asyhad lahu, ataupun aku akan menyaksikan, menjadi saksi bagi orang ini. Ini yang saya contohkan, dua hadis ini meninggal di tempat, ya, di tempat atau di hari Jumat di Madinah, di Mekah, ya, ataupun meninggal di mana? Di jalan Allah, fi sabilillah. Meninggal di jalan Allah fi sabilillah, ini diantaranya termasuk meninggal yang indah. Lagi menghidupkan, memakmurkan masjid, sholat berjamaah, menuntut ilmu, lagi mengayomi santri-santri, mengajar ilmu, ya, lagi menjaga amalan sholat tahajud, meninggal, termasuk fisabilillah dalam kategori berjuang di jalan Allah yang untuk melawan hawa nafsu. Nah, mungkin kita bisa juga mengharapkan kematian kita semua yang indah dari amalan, diantaranya riwayat Imam Abu Daud. Nabi bersabda, ini yang sudah sering juga saya sampaikan, ya, riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir hidupnya dapat mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ini pun salah satu hadis tentang mati yang indah, mati yang berhiaskan husnul khotimah. Ya, hebat. Ya, meninggal seperti ini hebat. Baik. Nggak tahu nih di antara kita siapa yang duluan, Pak? Ada yang udah daftar belum? Sudah terdaftar. Udah sih terdaftar. Jadwalnya aja belum tahu ya Pak. Tiket keberangkatannya udah siap. Tanggalnya itu yang kita belum tahu kapan. Dan emang itu nggak bisa dicari di internet, di Google gitu ya. Tanggal berapa? Itulah dirahasiakan oleh Allah ya. Allah rahasiakan di antara kita dan Allah Ta'ala supaya senantiasa kita jaga-jaga. Jangan-jangan tadi sholat maghrib saya terakhir, jangan-jangan nanti sholat isya saya terakhir. Maka dia senantiasa akan memperbagus ya, ibadah yang dia saat itu lakukan. Masya Allah lah kuat mereka. Baik. Satu ini ada pertanyaan sebelum kita masuk nomor 8. Silakan. Tidak ada.
Nomor 8, syafaat, puasa dan Quran. Di antaranya yang akan memberikan syafaat kepada kita yaitu puasa dan Al-Quran. Contohnya hadis riwayat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ulama karismatik, ya, dari kalangan salafus saleh. Beliau meriwayatkan hadis ini, inna siyam wal Quran yashfa'ani, bahwa sesungguhnya puasa dan Al-Quran bisa memberikan syafaat lil abdi, untuk seorang hamba nanti di akhirat. Ya, puasa dan Al-Quran. Kalau puasa mungkin ada yang kita jarang sumpamanya, jarang puasa Senin Kemis, tapi masih tertolong juga dengan puasa wajib. Puasa apa? Ramadan sebentar lagi. Tapi kalau baca Quran, ya kebanyakan para ulama ya menyatakan bacaan Quran hukumnya sunnah. Ya. Jadi Al-Quran dan puasa dan Al-Quran yashfa'ani lil abdi, dapat memberikan syafaat kepada seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, ay Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'tuhu ta'am, saya mencegah orang ini makan, wasyahawat, dan dari nafsu syahwat, bin nahari, pada siang harinya. Ya, karena puasa, jadi puasa ini bisa bicara di hadapan Allah nanti. Tapi entah seperti apa, nggak wajib kita untuk mengetahui cara puasanya, cara puasa, bentuk puasa seperti apa, tidak wajib kita ketahui. Yang wajib kita meyakini bahwa ini akan terjadi nantinya. Ya, jadi hadirin, puasa berkata, ya Rabbi, mana'tuhu ta'am, saya melarang orang ini makan, wasyahwat, dan daripada kesenangan, nafsu kesenangan, syahwat, bin nahar, pada siang hari, fasyafi'ni fi, izinkan saya ya Allah untuk berikan syafaat sama orang yang rajin puasa. Wa yaqulul Quran, dan Quran berkata, mana'tuhu ta'am, ya Allah, saya mencegah orang ini, mana'tuhun nauma, saya mencegah orang ini malam hari tidur banyak. Dia bangun jam 3, dia tahajud, dia baca aku, dia buka aku ya Allah. Ya, billaili, pada malam hari, fasyafi'ni fi, siang malam dia baca aku ya Allah, diamalkan aku, izinkan aku berikan syafaat ya Allah. Qal, maka Allah menjawab, maka Nabi bersabda, fayusyafa'an, Allah izinkan puasa dan Quran bisa berikan syafaat. Tadi sudah saya katakan, kalau puasa hukumnya wajib. Yang nggak pernah puasa Senin Kemis tertolong juga tuh dengan puasa wajib. Tapi kalau baca Quran, ya, makanya ada orang-orang Islam yang baca Qurannya bahkan nggak pernah pegang Quran sehari-hari. Ya hadirin, kalau ada orang tidak baca Quran sehari-hari, dikhawatirkan orang ini digolongkan menjadi orang yang lalai terhadap Al-Quran. Ya, makanya kalau menurut saya itu baca Quran seharinya itu ada kewajibannya juga. Ya, ada kewajibannya. Kenapa? Karena diantaranya Nabi bersabda bahwa orang yang minimal membaca 10 ayat atau 1 halaman
Jadi orang yang membaca satu halaman atau 10 ayat hitungannya, ini dia tidak akan digolongkan menjadi orang-orang yang lalai. Berarti kalau dia tidak baca, lalai. Dan ini orang yang paling hemat nih, baca Qur'annya 1 hari 1 halaman. Berarti khatamnya kapan? 2 tahun. Bayangin. Apa enggak rindu Anda dengan derajat surga yang tinggi, dengan diantaranya bisa dicapai dari khatam Al-Quran. Huruf Al-Quran itu semuanya ada 1.027.000 huruf Al-Quran. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Nanti kasih tahu saya. Huruf Al-Quran ada 1.027.000. Jadi kalau Anda khatam Quran, Anda mendapatkan pahala 10.270.000. 10.270.000. Itu lagi belum bonus-bonus yang lainnya. Ya itu udah dikali 10 mas. Kan 1.027.000 dikali 10 minimal 10.270.000. Nih kita lihat hadis sahih ini. Nabi bersabda, man qama bi asyri ayat, siapa yang minimal membaca 10 ayat, ya, lam yuktab minal ghafilin, tidak akan dicatat menjadi orang-orang lalai. Berarti kalau dia sehari semalamnya enggak pegang Quran, lalai itu. Makanya saya lebih senang menghukumi bacaan Quran sehari semalamnya minimal 10 ayat atau 1 halaman, ini wajib. Apalagi kalau Anda menjalankan sunnah Nabi, itu mah gampang banget. Masa sih sehari semalam 1 halaman aja nggak bisa dibaca, sedangkan dia baca pos kota sampai berapa? Sampai iklan mobil yang second, ya, komputer second. Tahu lah. Ya, hadirin, coba nih kami tampilkan hadis Sahih Bukhari Muslim. Saya tanya, Pak, siapa yang mau menjalankan sunnah Nabi ini? Makin banyak nilai khatam Anda di dunia ini juga makin bisa mengangkat derajat Anda di akhirat. Ya, dan khatam Quran terbaik itu ada pada hadis ini. Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Ini sudah sering kami sampaikan. Nih, 1877 dalam Sahih Bukhari-nya. Nabi bersabda, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin, khatamkanlah Quran setiap bulan. Tuh, bahkan Anda khatam setiap Ramadan itu pun bukannya bagus banget, biasa, itu biasa. Khatam Quran setahun sekali setiap Ramadan itu bukan bagus banget, nggak istimewa, nggak biasa. Ya, baik, biasa. Yang istimewa ini hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain para ulama meriwayatkan hadis ini. Nabi sabdakan, khatamkan Quran berapa? Sebulan sekali. Sehari 1 juz. Mudah, Pak. Kalau kitanya sudah biasa, mudah. Kita ada semangat, kita cinta kepada Nabi, kita berharap di akhirat derajat makin tinggi. Nggak ada lain caranya yang paling mudah kecuali kita baca Quran. Ya, kita mau berinfak untuk bangun masjid, nggak ada duit. Ya, mau puasa Nabi Daud pun mana depan warungnya enak-enak nih, warung padang, sate, nasi goreng gitu. Hadirin, baca Quran lah. Baca Quran Anda bisa makan, bisa apa tuh? Bisa kapan saja Anda bisa. Ya. Mau sholat duha kayak habis subuh, habis sholat duhur pulang ke rumah baca lagi. Kalau Anda bisa khatam setiap bulan, ini sudah berpegang betul kepada sunnah Nabi dalam segi pembacaan Quran. Tinggal mengaji tafsirnya, ilmu Qurannya seperti malam ini sedang kita pelajari. Ya, kadang kita buka tafsirnya, kita buka fikihnya, sekarang kita buka hadis-hadisnya. Ya, sayang hati. Dan ya, kami pun sebagai, katakanlah sebagai santri, kalau khatam Quran cuma sebulan kayaknya terlalu berat, terlalu males. Ya Pak, guru-guru kami bilang kalau kalian ini para pelajar ilmu,
khatam Qur'annya cuma sebulan sekali, terlalu malas, bayangin. Jadi gimana Syekh, kami harus khatam berapa kali sebulan? Minimal sebulan itu 3 kali lah. Itu semua berdasarkan hadis. Bahkan Imam Syafi'i pernah khatamkan Quran sehari 2 kali, Pak. Sehari semalam 2 kali. Lagi bulan Ramadan. Hebat. Ya, amalan orang-orang terdahulu. Baik. Jadi ini diantaranya nomor 8. Dan kita akan buktikan mana Ustaz hadisnya. Yang tadi Ustaz bilang kalau orang makin banyak khatamnya makin tinggi derajat surganya. Ini kita tampilkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya." Kata Nabi, sebagaimana kamu baca tertil di dunia, seperti itulah kamu naik derajatmu. Oh maaf, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, yuqal li sahibil Quran, akan dikatakan kepada ahli Quran, iqra, orang yang senang baca Quran disebut sahib Quran. Iqra, baca lagi, wartaqi, naik lagi derajatmu, warattil, baca lagi tertil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu baca tertil di dunia. Nanti di surga itu kamu baca lagi secara tertil. Naik lagi derajatmu sambil baca Quran. Ini di dunia Nabi kata. Ya, kamu akan diberitakan naik lagi derajatmu. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu baca tertil di dunia ini. Fa inna manzilataka, karena derajatmu, ya manzilah, derajatmu di surga nanti, anda akhiri ayatin taqra'uha, sampai ayat terakhir yang kamu baca. Naik. Hadirin, kalau anda cuma khatam setahun sekali, Masya Allah, 50 tahun aja baru 50 kali masih bisa tuh dibaca. Tapi kalau anda khatam sebulan sekali, setahun aja udah berapa? 12 kali. 10 tahun udah berapa? 120 kali. 50 tahun udah berapa? Hampir 700 kali, 600 kali. Ya, hebat. Dan menurut secara empirik kehidupan kita, orang yang rajin baca Quran rezekinya nggak pernah macet, berkah hidupnya. Ya, coba aja. Nih, coba Mas. Udah pekerjaan kan? Udah. Malah makanya baca Quran yang banyak. Coba khatamin dalam waktu 5 hari. Terus selama 2 bulan, 3 bulan lah. Doa pada Allah. Tuh, coba. Kan udah saya kasih amalan. Belum dikerjain ya? Belum dikerjain. Udah, benda. Ya, coba. Baik hadirin. Ini saja. Ada yang tanyakan Pak, silakan. Ya. Yang syafaat dari 40 kan syaratnya agak berat juga, Ustaz. Artinya kan tidak menyekutukan Allah. Padahal selama ini ada kita syirik-syirik kecil. Tidak, syirik kecil tidak. Itu. Riya itu bukan mengeluarkan orang dari Islam. Riya itu berdosa, tapi tidak murtad, tidak musyrik. Berarti yang syirik besar aja. Iya, yang jelas. Yang jelas dia pernah minta ke kuburan, datang ke Mbah Jamrong itu, minta jodoh, itu syirik. Ya, buat raja-raja syirik. Di rumahnya ditawain apa nih? Ini raja-raja syirik, raja jambi-jambi syirik. Klinik-klinik apa? Terus Ya. Puasa Sabtu Ahad itu katanya Rasul sering melakukan itu, menentang orang musyrik yang mereka katakan itu hari besar dia. Betul. Fadilahnya apa? Fadilahnya
secara hadisnya memang Nabi tidak katakan, cuma tujuannya bahwa Sabtu dan Minggu hari raya orang-orang Nasrani Yahudi. Maka saat itu saya menyelisih mereka dengan cara kita beribadah puasa. Ya, tapi jangan, makanya Nabi larang jangan puasa hari Jumat atau Sabtu saja dengan menyendiri, didobel. Sabtu Minggu nggak apa-apa. Nabi pernah lakukan itu dalam beberapa hadis. Atau jangan Jumat saja, tambahin Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Betul. Jadi di antara orang-orang kafir sedang merayakan hari raya mereka dengan kesyirikannya, saat itu Rasul mencontohkan beribadah yang kuat pada hari itu. Ya. Makanya kalau malam tahun baru orang pada jedor, ini malam tahun baru ada ulama-ulama membuat riungan untuk berzikir, berdoa supaya tahun 2016 makin baik. Itu dari situ di antara pengambilannya. Jadi kita tidak sama dengan mereka. Ya, sementara orang pada mencari panggung-panggung hiburan, ini mereka malah di masjid. Itu begitu. Yang Nabi lakukan seperti itu. Malah dibilang bid'ah lagi. Padahal itu bagus. Baik. Semoga Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita semua. Baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.